Oke, Ustadz Ulum. Sanul Ulumuddin. Aneh manggilnya nggak mau Ustadz deh, abang aja. Iya benar, nggak apa-apa. Soalnya kalau Ustadz itu kita ada sekat, tapi kalau abang itu ilmunya tinggi tapi lebih enak. Kalau di sini sih sering dipanggil Babe. Oh, Babe Ulum. Nah, Iya lebih enak juga ya. makanya warungnya namanya Babe. Oh, itu namanya Demen Bakso. Oh, Matbah Babe. Matbah itu apa sih? Dapur. Oh, dapur. Ya, pura-pura nggak tahu gua. Paling guru gua dia. Oke. Ustadz Ulum, Bang Ulum ya. Bang Ulum, abang itu biasanya ngerokok. Nggak ada rokok. Sambil minum kan, sambil Iya. minum. Nggak mau rokok. Iya. Rokok aja, rokok nyantai ya. Jadi Bang Ulum, ini yang saya bingung itu kenapa di tengah-tengah pandemi yang orang tuh sangat memperhatikan kebersihan, Bang Ulum malah milih jualan bakso. Karena kan saya dagang, mulai dagang ini sebelum pandemi ya kan. Jadi niatnya membuka makanan ringan, jajanan ringan untuk mahasiswa, untuk para pelajar, untuk mahasiswa yang ngerjain skripsi atau ingin berdiskusi gitu kan, menyediakan tempat untuk mereka lah. Oh, makanya 24 jam juga ya. Itu. Emang di sini ada kampus sekitar sini? Nah, sekitar sini banyak sekali kampus. Apa aja tuh? Ada BSI pas di depan sini. Sampingnya lagi UIN. UIN Ciputat Jakarta tuh. Iya. Subhanallah ya. Iya, Bang. Ya, jadi di sini nih nanti kalau teman-teman mau mampir ke anak mahasiswa UIN juga bisa di Gang Mawar ya, Lego Soraya. Ini mampir aja, ngutang dulu gak boleh, habis makan cuma dibayar. Bukan ngutang namanya. Oke, Bang Ulum, aneh dengar kan antum ini juga S1 pendidikan bimbingan konseling ya. Bener kan? Tapi kenapa malah milih jualan bakso? Kagak coba ngelamar aja di kampus-kampus atau di pondok yang gede kayak sekelas Darul Quran, itu kan enak juga. Pengennya. Atau Darun Najah. Pengennya. Udah terus? Masalahnya di kampus saya ini ada masalah. Maka dari itu saya mengambil inisiatif untuk mencari usaha lain Sebagai entrepreneur. Emang kampusnya dulu di mana sih? Kampus saya itu, ceritanya panjang sekali. Ya, yang pertama kali kampusnya bermasalah, akhirnya dioper ke kampus yang satunya ada masalah lagi. Ini permasalahannya kampusnya bermasalah atau antumnya nih Bang yang bermasalah? Yang bermasalah kampusnya, kitanya mah orang baik-baik semua, justru mahasiswa lah yang jadi korban. Subhanallah, ini menarik. Gue mau lebih tahu nih Bang, kampusnya apa? Nggak berani nyebutin lah merek. Yaudah, kita nggak usah nyebutin merek. Intinya di sekitar Ciputat ya. Iya. Sekitar Ciputat. Jadi antum itu terlunta-lunta bahasanya ya. Iya. Yang pertama itu kampusnya emang bener-bener bermasalah. Kalau sekarang kampusnya nggak bermasalah, tapi ada oknum yang bermasalah. Jadi antum ini masuk situ awal udah tahu atau belum? Jadi awal masuk ke kampus yang pertama itu karena emang bener-bener kita nggak tahu dunia perkuliahan ya. Akhirnya kita masuk aja kampus karena ini usul orang tua sih. Usul orang tua masuk sini aja lah. Jadi Birrul Walidain sebenarnya. Nah, ikut apa kata orang tua aja. Dan sekarang ikut alur kampus karena dari kampus yang pertama bermasalah, kita lanjut ke kampus yang selanjutnya karena operan dan perintah dari kampus. Itu dioper kemana? Nah, itu kampus ya pilihan dari kampus yang sebelumnya lah. Tapi kalau kampusnya yang sekarang bagus atau? Iya, standar lah. Standar, maksudnya nggak bermasalah kayak yang di awal loh kampusnya? Nggak bermasalah. Cuman orangnya bermasalah karena emang baru merintis. Nah, kampus yang baru merintis tapi mereka punya nama. Berarti Bang Ulum ini ketika dari kampus yang bermasalah itu dipindahin itu apa tuh, perpindahan sama jurusan atau gimana sih? Iya, sama sih jurusannya. Relevan. Relevan ya. Jadi linear lah ya, tetap linear. Itu kalau kampusnya masih perpindahan ke Ciputat lagi atau lain kampus?
Jauh sih, dapetnya kita jauh. Halo. Masih satu provinsi atau udah keluar provinsi? Ke luar. Wis, berarti pindah ini dong diktinya juga. Apa namanya? Kopertasnya pindah juga. Pindah juga. Astagfirullah. Tega banget ya ada orang begitu. Orang dari kampung. Asli orang mana sih? Jawanya? Asli Blitar. Tuh, jauh-jauh dari Blitar. Nah, kita perantau semua. Perantau. Satu keluarga perantau. Nggak ada yang asli orang sini. Nah, bapaknya antum itu kok bisa merekomendasikan ke kampus itu awalnya gimana loh? Karena yang punya kampus itu teman orang tua. Astagfirullahaladzim. Nah begini nih, yang dibilang kadang temen itu, kata antum bener tadi, penampilan, berjas, tapi nusuk teman sendiri. Kalau bapak itu, apa kerjaan bapak antum? Wira swasta. Wira swasta. Pengusaha juga. Pengusaha juga. Memang udah keturunan orang kreatif dan rajin. Tapi kadang orang kreatif dan rajin itu ketulusannya dipermainkan sama orang. Berarti sekarang ijazah juga belum keluar? Ijazah belum keluar. Harusnya itu sudah keluar tahun berapa? Lulusan tahun berapa? Harusnya sudah keluar 2018. Oh. Masuk tahun berapa sih Kak ke kuliah dulu awal? Kuliah 2013. Buset, 13, 14, 15, 16. Kok 6 tahun? Kan 4 tahun kudunya Iya, kuliah. karena kan bermasalah. Kita sempet off hampir setahun mungkin nunggu. Mungkin antum mau menyampaikan ke orang yang ada keterkaitan, inilah bahasa dari hati. Harapan antum kepada orang itu gimana dah? Ya, harapan kita dari teman-teman semua lah yang jadi korban. Kita tuh nggak ingin menyalahkan si anu salah, kita nggak mau menyalahkan, tapi kita ingin kebenaran aja lah. Sebenarnya yang salah siapa? Kita pengen mencari hak kita pengen hak kita dapat. Kita udah selesai belajar dan kita sudah melengkapi pembayaran atau apa syarat-syarat sudah kita penuhi ya. Tapi kita belum mendapatkan hak kita. Udah bayar juga? Udah lunas? Udah. Rata-rata semuanya hampir sudah lunas. Tapi ya gara-gara ada oknum tertentu yang memanfaatkan. Udah lunas, berarti antum udah sempat ngerasain wisuda belum? Ya udah. Udah wisuda. Oh, berarti tinggal ijazahnya. Tinggal ijazah. Oh, berarti sebenarnya kalau pendidikan sih udah lancar lah ya, bagus. Segi pendidikan benar-benar BK tuh yang pelajarin. Iya benar. Oh, berarti oknumnya itu. Ya siapapun lah yang ngerasa. Tolonglah kami gitu. Tolonglah Ustadz Ulum dan kawan-kawannya. Jadi ditunggu sama anaknya, apalagi sekarang punya anak bayi, istri lagi hamil juga, seandainya saja punya ijazah, mungkin wasilah ijazah itu dapat kerjaan yang lebih baik ya. Gitu. Oke, Ustadz Ulum, mana juga ngikut bersedih lah ya. Semoga Allah senantiasa memperlancar rezeki antum. Amin. Semoga warung baksonya tiap hari itu laris habis. Amin. Dan semoga antum juga cepat dapat ijazah. Amin. Satu kata sih, pesan dari saya gitu, selaku orang yang nggak bisa apa-apa, ini bahasa dari hati. Ya apapun bentuknya usaha kita, keikhlasan kita itu terkadang akan disia-siakan orang lain kalau kita nggak berjaga-jaga. Tapi apalah daya, hidup ini seperti roda yang berputar, seperti goesan sepeda. Kalau harus ada di atas dan di bawah agar roda terus berputar berjalan. Oke, sebelum saya tutup, Ustadz Ulum mungkin ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang masih dalam tahap belajar, biar nggak salah pilih pertama jurusan, kampus, biar nggak jadi korban juga. Karena sekarang marak apa tuh ya, mohon maaf itu bahasa kasar, jual beli ijazah. Karena ada yang bahasanya kelas inilah kelas itulah, tapi dia apa itu namanya berpayung pada lembaga tertentu yang akhirnya menjatuhkan. Menurut antum tuh pesan-pesan untuk para pemuda? Oke, buat temen-temen yang ingin masuk kuliah generasi 2020 nih, yang baru lulus ingin masuk kuliah, sebenarnya jurusan atau apa pilihan kalian, jurusan pilihan kalian atau ijazahnya itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu kalian fokus dan kalian punya keahlian di bidang itu. Percuma kalian punya ijazahnya tapi kalian nggak punya keahliannya. Oke, setelah luar biasa banget. Jadi itu ya teman-teman,